Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, first of all let me introduce myself. I'm Anastasia Sophie Mulyani, you can call me Tasha. My ID list number is 099, class PIA 23, a student at Universitas Negeri Surabaya, Faculty of MIPA, Science Education Study Program. This is the final assignment for the Philosophy of Science education course. This time I will discuss about Merdeka Curriculum. In beside me telah ada poster mengenai Merdeka Curriculum. Yang pertama ada background. Pendidikan memegang peranan krusial dalam mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas dan unggul, tetapi juga berkarakter mulia. Hal ini diperkuat dengan adanya sistem pendidikan nasional yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan individu, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan dimaknai sebagai proses budaya yang menumbuhkan jiwa merdeka dan mandiri pada peserta didik. Kualitas pendidikan yang baik berawal dari kurikulum yang terencana matang dan terimplementasi secara efektif. Kurikulum yang esensinya merupakan rancangan pendidikan atau pembelajaran terus diperbarui dan disempurnakan. Salah satu upaya pembaruan ini adalah melalui sistem Merdeka Belajar. Kemudian yang kedua, dalam poster juga terdapat literatur review, di mana berisi pendidikan merupakan salah satu cara manusia untuk bertahan hidup agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu pesat. Merdeka Belajar merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan inovasi. Merdeka Belajar ini sejalan loh dengan cita-cita Ki Hajar Dewantoro yang berfokus pada kebebasan untuk belajar secara kreatif dan mandiri sehingga mendorong terciptanya karakter jiwa merdeka. Selanjutnya ada pengertian filsafat, yaitu ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Next, there are many philosophical views of education. Here, I will only take 8 examples, including idealism, realism, pragmatism, humanism, existentialism, behaviorism, perennialism, and constructivism. Di sini saya akan menganalisis antara Merdeka Curriculum dengan philosophical views of education. Yang pertama di sini ada idealism, di mana filsafat pendidikan idealis ini berfokus pada pengembangan potensi intelektual dan moral peserta didik. Ada beberapa kesamaan antara Merdeka Curriculum dan filsafat pendidikan idealis. Penekanan pada pengembangan karakter, fokus pada pembelajaran mendalam, dan juga pemberian otonomi kepada sekolah. Saya mengambil salah satu contoh kesamaan sebagai implementasi. Contohnya pada penekanan pengembangan karakter. Ini seperti sekolah merancang proyek-proyek yang berfokus pada pengembangan karakter, seperti proyek berkebun untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab, atau proyek aksi sosial untuk mengasah kepedulian dan empati. Kemudian yang kedua di sini ada realism. Nah, realism ini lebih berfokus pada pengetahuan faktual dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, kesamaan antara kurikulum merdeka dan pandangan filsafat ini yaitu penekanan pada pembelajaran berbasis proyek dan penilaian berbasis kinerja. Sebagai contoh implementasi yaitu siswa diajak untuk melakukan kegiatan seperti menanam pohon, membersihkan lingkungan sekolah, dan membuat kompos. Selanjutnya yang ketiga ada pragmatism, di mana filsafat pendidikan pragmatism ini lebih berfokus pada kegunaan pengetahuan dan konsekuensi tindakan. Sebagai contoh, persamaan antara Merdeka Belajar dan juga pandangan filsafat ini, yang pertama, penekanan pada pembelajaran berbasis pengalaman, yang kedua, pengembangan soft skills, yang ketiga ada penilaian autentik, di mana contoh implementasinya yaitu sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik untuk mengembangkan soft skills mereka, seperti klub debat, teater, atau
olahraga pertiman. Kemudian yang keempat ada humanism, di mana filsafat pendidikan humanism ini lebih berfokus pada pengembangan potensi manusia secara utuh, termasuk aspek intelektual, emosional, dan juga sosial. Nah, persamaan antara kurikulum merdeka dan juga pandangan filsafat humanism ini ada penekanan pada pengembangan karakter, fokus pada pembelajaran holistik, pemberian otonomi kepada murid, dan juga penekanan pada aktualisasi diri. Nah, implementasinya yaitu siswa belajar tentang proses pertumbuhan tanaman di kebun, sekolah, dan menjual hasil panennya. Kemudian yang kelima ada eksistensialisme, di mana pandangan filsafat ini itu lebih fokus pada kebebasan individu dalam menentukan eksistensinya sendiri. Nah, persamaan antara kurikulum merdeka dan juga pandangan filsafat ini yaitu penekanan pada kebebasan belajar, pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter. Nah, untuk implementasinya seperti yang sangat tersorot pada kurikulum merdeka ini yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mencapai potensinya. Oke, selanjutnya ada yang keenam yaitu behaviorisme, di mana pandangan filsafat behaviorisme ini lebih berfokus pada pembelajaran itu sebagai proses perubahan perilaku. Nah, persamaan kurikulum merdeka dengan pandangan filsafat behaviorisme ini yang pertama ada penekanan pada capaian pembelajaran, kemudian yang kedua ada pentingnya pengalaman belajar. Nah, implementasinya seperti sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik untuk mengembangkan karakter dan perilaku yang positif seperti klub debat, teater, dan juga pramuka. Oke, yang ketujuh ini ada perennialisme, di mana pandangan filsafat perennialisme ini itu lebih berfokus pada diskusi kritis, penalaran logis, dan juga pemecahan masalah, di mana persamaan antara kurikulum merdeka dengan pandangan filsafat ini yaitu ada pada penekanan pada karakter. Terus kemudian kurikulum merdeka ini lebih memberikan ruang bagi pembelajaran mata pembelajaran dasar seperti bahasa Indonesia, matematika, dan juga IPA yang dianggap sebagai pengetahuan abadi. Kemudian yang ketiga ada berpikir kritis. Nah, implementasi dari pandangan filsafat ini yaitu guru itu memberikan pertanyaan yang memicu diskusi kritis nih dan mendorong peserta didik untuk berpikir secara mendalam. Kemudian yang terakhir ada konstruktivisme, di mana pandangan filsafat ini lebih berfokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, persamaan antara kurikulum merdeka dan juga konstruktivisme tentunya yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, belajar melalui pengalaman, dan yang ketiga itu ada pengembangan karakter. Untuk implementasinya seperti guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses belajarnya, serta motivator yang mendorong mereka untuk mengembangkan karakter dan perilaku yang positif. Next is conclusion. The Merdeka curriculum is in accordance with various schools of educational philosophy such as idealism, realism, pragmatism, humanism, existentialism, behaviorism, perennialism, and constructivism. This is so a holistic approach in developing quality education that suits the needs and context of students. That was my discussion regarding the independent curriculum and the philosophical views of education. If you still don't understand or maybe there are mistakes, I apologize, I'm sorry. Thank you and see you.